Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai sistem bilangan real. Jadi bilangan real adalah keseluruhan dari bilangan yang dimana bilangan-bilangan tersebut terdiri dari bilangan bulat yang disimbolkan dengan Z. Seperti ini bilangan bulat, yaitu ada 0, positif minus 1, positif minus 2, dan seterusnya. Lalu ada bilangan asli, di mana bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3, dan sebagainya. Lalu ada yang namanya bilangan cacat, di mana bilangan cacat itu seperti ini. Jadi mulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ada yang namanya bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat dinotasikan sebagai A per B, yaitu kayak 2/3, 5/6, dan seterusnya. Lalu ada namanya bilangan irasional dan bilangan irasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam notasi A per B. Dalam artian itu bilangan dalam bentuk akar seperti akar X plus 1, akar 2, dan seterusnya. Oke. Bilangan real sendiri itu dilengkapi dengan R ini. Jadi R besar satunya itu belakang. Oke, selanjutnya itu ada operasi pada bilangan real ya. Operasi bilangan real itu ada aksioma-aksioma yang mulai dari aksioma. Oke. Yang pertama ada aksioma lapangan, di mana aksioma ini menyatakan bahwa jika A dan B merupakan anggota bilangan real, maka sedikit sudah A plus B sama dengan bilangan real. Begitu juga pada perkalian, di mana A dikali B sama dengan bilangan real. Oke, selanjutnya yaitu jika A, B, dan C merupakan anggota bilangan real, maka A plus B dikali C akan sama dengan A dikali B plus C. Oke. Ini merupakan aksioma yang pertama. Lalu ada juga ketika A merupakan anggota bilangan real, maka ada yang namanya A inverse dilambangkan dengan A pangkat min 1. Sehingga inverse dari perkalian yaitu A dikali A min 1 sama dengan 1. Karena kita ibaratkan A di sini adalah misalkan 6 dikali 6 pangkat min 1, yang dalam artian 6 dikalikan dengan pangkat min 1 biar jadi plus, kita turunkan ke bawah 1/6. 6 kali 1/6 sama dengan 1. Oke,
Yang dimana hasil urutan itu menyatakan pada garis besar misalnya sini A, sini B. Nah, ketika A di sebelah kiri dari B, kita artikan sini 0 untuk mempermudah, berarti kan A ini negatif, di sini positif, maka sekian sikap A pasti kurang dari B. Kita nyatakan A kurang dari B. Oke, ini yang pertama. Selanjutnya yang kedua, jika kita ubah di sini B, di sini A, plus pasti lebih besar daripada minus, sehingga A lebih dari B. Jika kita ubah yang kurang dari B jadi A lebih dari B. Yang ketiga, kalau yang kedua ini kan dia coba lebih. Nah, dalam satu interval ketika A diikutkan masuk ke dalam interval tersebut, maka akan menjadi sama dengan jika kita balik A B. Jika ini menjadi bagian dari interval ketika golongan ini ditambah isinya, maka karena min kurang dari plus, A kurang dari sama dengan B. Nah, ini kita tambahkan sama dengan A kurang dari sama dengan B. Jadi A kurang dari sama dengan B. Oke, selanjutnya ada yang namanya lebih dari sama dengan. Ketika B sebelah sini dia positif negatif, kita andaikan B negatif, kita andaikan A itu positif. Oke, selanjutnya ada dikarenakan negatif itu lebih kecil dari positif, maka A lebih besar dari B. Dan kita hilangkan dulu belakangnya. Kita ajak A termasuk dalam bagian dari solusi atau intervalan. Demikian sehingga A lebih besar dari sama dengan B. A lebih besar dari sama dengan B. Oke, ini menyatakan A lebih dari B atau A sama dengan B. Yang ini juga nih kurang dari sama saja dengan ini. Kita nyatakannya A kurang dari B atau A sama dengan B. Oke, ini merupakan aksioma kedua yaitu aksioma urutan. Aksioma keempat. Jadi ketika adalah aksioma kelengkapan, di mana setiap himpunan yang punya himpunan, jadi himpunan ada anggotanya selalu punya batasan yang sangat kecil. Jadi kita nyatakan dalam interval misalnya sini A, ini B, dengan A merupakan batas bawah terbesar kita berarti A ini sama dengan negatif dan B sama dengan positif. Jadi A merupakan batas bawah terbesar dari suatu solusi, misalkan saja ini 2. Nah, di sini itu merupakan yang B ini batas atas terkecil. Karena kenapa disebut batas bawah terbesar? Karena sebenarnya min 3, min 4 dan min 3, min 4 ini dan seterusnya itu lebih kecil daripada min 2 dan disebut batas atas terkecil karena
Kita ada 3 dan 4 itu lebih besar daripada 2, berarti 2 merupakan yang terkecil. Jadi batas atas batas bawah. Oke, selanjutnya kita masuk kepada himpunan. Ya, telah disebutkan sebelumnya bahwa himpunan merupakan suatu kumpulan dari elemen-elemen. Bebas kita elemen ini mau masukkan apa aja. Misalkan himpunan dari bilangan positif lebih dari 1, misalkan 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dalam himpunan juga kita perlukan notasi dalam himpunan. Yang pertama ada tandanya seperti ini. Artinya anggota. Di mana jika A dinyatakan kita tulis A dinyatakan sebagai anggota dari himpunan A, ditulisnya demikian. Elemen dari himpunan, isi dari himpunan ini ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Sedangkan nama dari himpunan, A sama dengan nama dari himpunan ditulis dengan huruf kapital. Oke, selanjutnya ada namanya himpunan kosong. Himpunan kosong merupakan suatu himpunan yang mempunyai anggota dinyatakan dalam seperti ini, tidak seperti ini, atau dapat juga dinyatakan dengan bulat garis. Oke, selanjutnya kita bisa nyatakan pula keanggotaan dari satu himpunan jika ada 2 himpunan. Satu himpunan misalkan himpunan A yaitu ada 1, 2, 3, 4. Oke, apakah 5 termasuk dalam himpunan? Kita bisa lihat di sini. Dikarenakan 5 tidak termasuk dalam angka yang ada di dalam sini, karena di dalam sini ada angka 1, 2, 3, 4, maka 5 dinyatakan bukan anggota himpunan dari A. Oke. Nah, penyajian himpunan juga bisa dinyatakan secara langsung maupun dalam bentuk ini. Oke, penyajian secara langsung, ini penyajian secara langsung, penyajian tidak langsung itu dengan cara A sama dengan misalkan ini 1, 2, 3, 4. Oke, kita tuliskan A sama dengan X sedemikian saja karena dia 1 termasuk dalam himpunan. Oke, kita tuliskan 1 beri batas bawah terbesar kurang dari sama dengan yang lupa sama dengan karena 1 termasuk dalam himpunan kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Pakai sama dengan juga karena 4 merupakan bagian dari himpunan. X bilangan real. Jangan lupa sebutkan X bilangan real karena itu merupakan himpunan semesta dari himpunan ini. Karena kalau kita tidak sebutkan X himpunan real, X adalah bilangan real, nanti akan beda hasil. Jika himpunan A dan himpunan B terdapat anggota yang sama di A dan di B, misalkan A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 2, 4, 5. Oke, selanjutnya
dua himpunan dikatakan saling lepas jika di A dan di B tidak ada sama sekali kesamaan. Jadi A tidak sama dengan B. Oke. Jadi misalkan kita contohkan saja menggunakan himpunan ini. Di sini ada 1, 2, 3. Karena A tidak sama dengan B, kita ganti saja. Anggota dari B kita ganti saja menjadi 4, 5. Ini katakan 1. Oke, selanjutnya himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika anggota A mempunyai jumlah yang sama dengan anggota B dengan jenis yang sama. Misalkan A 1, 2, 3, 4. B 1, 2, 3, 4. Jumlahnya 4 dengan anggota yang sama. Yang keempat. Oke, sebentar ya. Yang keempat merupakan ekuivalen, yang dimana himpunan A dan himpunan B memiliki jumlah anggota yang sama dengan jenis anggota yang berbeda. Misalkan A 1, 2, 3, 4 anggota. B A, B, C, D 4 anggota dengan 4 anggota, tetapi jenisnya berbeda. Ini merupakan kumpulan dari angka 1 sampai 4, sedangkan ini merupakan kumpulan huruf A sampai D. Himpunan. Operasi himpunan antara himpunan A dan B saja kita contohkan. Oke. Misalkan A. Operasi yang pertama. Irisan. Irisan merupakan suatu operasi himpunan ketika A memiliki anggota misalkan 1, 2, 3, 4 yang sama dengan anggota B, walaupun 1 atau 2. Misalkan kita masukkan di sini 2, 4, 7, 8. Nah, jadi A iris simbolnya ke bawah, nampak ke bawah. B sama dengan sarang sama 2 dan 2,5. Jangan lupa notasikan himpunan dalam bentuk huruf pengawasan. Oke, selanjutnya kedua ada yang namanya gabungan. Gabungan merupakan suatu operasi dalam himpunan ketika himpunan A, kita misalkan himpunan A itu ada 1, 2, 3 dan himpunan B ada A, B, C. Maka A gabung B akan menghasilkan 1, 2, 3 A, B, C. Himpunan A anggotanya digabung dengan anggota himpunan B disatukan dalam satu himpunan plural. Itulah gabungan. Yuk, yang ketiga adalah selisih. Dinyatakan dalam A, B. Misalkan kita A 1, 2, 3 B. Kita balikin aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dan B itu merupakan 2, 5, 6. Selisih merupakan, kita andaikan ini X merupakan anggota dari A. Kenapa? Dari sini. Tetapi X bukan anggota B. Saya ulangi, jadi X anggota A ini semua, dan cat yang bukan anggota B 256. Selain 256 di sini ada berapa? 1, 3, 4. Oke. Jadi A dan B 1, 3. Jangan lupa dikatakan dalam awal. Kita harus dulu ya. Misalkan himpunan A adalah 1, 2, 3, maka A nyatakan komplemen dengan ciri-ciri di atasnya, bahwasanya A adalah X, demikian sehingga X lebih dari 3. Karena jangan sampai ada 1, 2, 3. Karena kalau sampai ada misalnya di sini anggotanya si A komplemen itu ada anggotanya 3, maka itu berarti jatuhnya kayak ini. X lebih dari 3 sehingga X anggota bilangan B. Materi selanjutnya adalah nilai mutlak. Nah, nilai mutlak itu dapat ditulis atau didefinisikan seperti ini. Nilai mutlak X. Ketika X-nya itu positif, maka X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ketika X-nya itu negatif, maka X-nya itu kurang dari 0. Nah, kita langsung beralih ke contoh. Nah, contoh ini kita bisa menggunakan definisi ataupun menggunakan sifat. Ini yang menggunakan definisi. Seperti yang sudah dituliskan di awal. Kalau misalnya X-nya positif, berarti X-nya itu lebih dari 0 kan? Nah, berarti 3X min 2, maka hasilnya itu jadinya X lebih dari 2/3. Nah, bisa jadi seperti ini, itu dari 3X min 2 lebih dari 0. Nah, berarti kita operasikan jadinya 3X lebih dari 2. Nah, X lebih dari 2/3, maka jadinya hasilnya seperti ini. Begitu pula dengan yang negatif. Nah, ketika X lebih dari 2/3, nah kita tulisin lagi soal yang pertama, 3X min 2 lebih dari 1. Nah, kan kalau misalnya X lebih dari 2/3 itu kan ini positif, jadi kita tulisin ulang aja, langsung 3X min 2 lebih dari 1. Nah, kita operasikan jadinya 3X dipindah luasin jadi 2 plus 1, terus habis itu 3X lebih dari 3. Nah, berarti kan ini kan sama aja 3 dibagi 3 kan, X-nya berarti jadinya X lebih dari 1. Nah, ini baru yang X lebih dari 2/3. Kita lanjut ke yang X kurang dari 2/3. Nah, kalau yang X kurang dari 2/3 itu kan ininya negatif, berarti kita ubah yang tadinya positif jadi negatif. Jadinya kita tulisnya min 3X ini dikali jadinya plus 2 kurang lebih dari 1. Nah, kita operasikan jadinya min 3X lebih dari ini dipindah luasin jadinya min, berarti jadi min 1, berarti ini X. Karena ininya negatif, berarti kalau misalnya kita pindah luasin jadinya berubah tanda. Jadi yang tadinya lebih besar jadi lebih kecil. Nah, terus habis itu kita pindah luasin, kita bagi jadinya 1/3. Bahan keduanya selanjutnya itu adalah kita mengiris X lebih dari sama dengan 2/3 dengan X lebih dari 1. Nah, maka akan menghasilkan X lebih dari 1. Nah, kalau kalian bingung, kita bisa menggunakan garis bilangan seperti ini. Nah, berarti kan 2/3 sama 1. Berarti kalau misalnya lebih dari itu kan ke kanan. Nah, yang X juga ke kanan. Nah, berarti yang kita ambil itu yang bagian sini. Kenapa bagian sini? Karena kalau yang bagian sini kan berarti tidak
mencakup X lebih dari 1. Berarti yang kita ambil adalah yang paling kanan, yang X lebih dari 1. Nah, selanjutnya kita iris yang bagian X kurang dari 2/3 dan X kurang dari 1/3. Kalau misalkan juga kita bisa gunain garis bilangan. Berarti kan 1/3 dan 2/3. Nah, kalau X kurang dari 2/3 itu kan berarti ke kiri ya, ke kiri. Terus habis itu X kurang dari 1/3 juga ke kiri. Nah, kalau misalnya ini kita ambil yang paling kiri. Kenapa? Karena kan kalau misalnya yang ini tidak mencakup yang X kurang dari 1/3. Berarti yang kita ambil itu adalah yang paling kiri, yang X kurang dari 1/3. Nah, kalau misalnya kita udah tahu kan ini tuh X lebih dari 1 sama X kurang dari 1/3. Nah, berarti HP-nya itu kita menggabungkan antara si ini sama si ini. Jadi kita tulisin HP-nya adalah X, di mana X itu bilangan kurang dari 1/3 digabung dengan X lebih dari 1. Nah, seperti ini. Selanjutnya dengan cara menggunakan sifat. Nah, di sini tuh ada sifat mutlak X lebih dari sama dengan A. Nah, soal yang tadi kan 3x-2 lebih dari 1. Nah, berarti ini sama dong, bentuknya sama. Mutlak X lebih dari sama dengan A. Nah, kita tulisin lagi nih soalnya 3x-2 lebih dari 1. Nah, kita misalkan yang 3x-2 ini sebagai X dan 1 ini sebagai A. Nah, kan kalau misalnya berdasarkan sifat bentuk seperti ini tuh akan jadi X kurang dari sama dengan min A digabung dengan X lebih dari sama dengan A. Berarti kita tuliskan kembali, kalau misalnya X itu 3x min 2, berarti kita tulisin di sini 3x min 2 kurang dari sama dengan min A. A-nya itu kan 1, berarti kita tulisin jadi min 1 digabung dengan X-nya itu 3x min 2 lebih dari A, berarti lebih dari 1. Nah, setelah ini kita operasikan yang 3x ini, yang min 2 nya kita pindah ruasin ke kanan, jadinya 3x kurang dari min 1 ditambah 2 itu kan jadinya min 1. Terus habis itu 1 positif Nad. saling min 1 ditambah 2 itu jadinya 1 positif, Terus habis itu jadinya X kurang dari 1/3. Ini baru yang sebelah sini. Terus kita gabung sama yang 3x min 2 lebih dari 1, sama juga jadinya akan jadi seperti ini. 3x lebih dari 1 plus 2 jadinya X 1 sama dengan 1. Nah, berarti HP-nya itu adalah, kita tulisin yang bagian terakhir ini, X, di mana X itu kurang dari 1/3 digabung dengan X lebih dari sama dengan 1. Sama kan sama yang tadi. Selanjutnya adalah koordinat kartesius dan grafik persamaan. Di sini kita menggunakan contoh persamaan Y sama dengan 2x. Nah, kalau misalnya kita mau menggambar grafik persamaan Y sama dengan 2x itu, kita harus cari dulu si Y-nya itu apa. Nah, kalau misalnya X-nya itu kita misalkan dengan 0, berarti kan Y-nya itu sama aja kayak 2 dikali 0 kan, berarti hasilnya Y-nya itu 0. Terus habis itu kalau misalnya X-nya sama dengan 1, berarti kan Y-nya itu 2. Kalau misalnya X-nya itu sama dengan 2, maka hasilnya itu adalah Y itu 4. Nah, dari situ kita bisa memperoleh 3 titik, yaitu 0,0 dan 1,2 lalu 2,4. Nah, kita gambar di sini koordinat kartesius. Di koordinat kartesius itu ada yang garis horizontal dan ada yang garis vertikal. Di mana garis horizontal itu yang bagian kanan itu adalah bilangan positif dan bagian kiri itu adalah negatif.
Terus vertikal, yang bagian atas itu positif, yang bagian bawah itu negatif. Nah, kita masukin di titik-titik yang tadi kita tahu itu ada 0,0. Nah, berarti kalau titik 0,0 ini tuh sama aja kan kayak x, y. Berarti titik 0,0 itu berarti di tengah-tengah kan. Selanjutnya itu adalah 1,2. Ini sama aja kayak x, y. Berarti titik x-nya itu di 1 di sini, terus habis itu titik y-nya itu di 2. Berarti kita dapat titiknya itu ada di sini. Selanjutnya itu adalah 2,4. Nah, 2-nya itu x, 4-nya itu y. Berarti kita dapat titiknya di sini. Nah, berarti kita kan udah dapat 3 titik ini. Nah, kita lanjut tarik garis dari ujung sini ke sini. Berarti kita dapat garis lurus di y sama dengan 2x gitu. Yaitu tentang materi fungsi. Fungsi adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan domain, yaitu domain dengan tempat satu anggota himpunan B, yaitu kodomain. Jadi fungsi ini bisa dinotasikan sebagai fx sama dengan 2x. Ini adalah fungsi. Fungsi juga mempunyai komponen-komponen, yaitu domain atau daerah asal, kodomain atau daerah kawan, dan range atau daerah hasil. Sebagai contohnya yaitu fx sama dengan x plus 1 dengan domain sama dengan 1, 2, 3. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa domainnya yaitu 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Sedangkan kodomain adalah bilangan semua bilangan bulat. Dan range-nya atau hasil dari daerah hasil ini yaitu 1 x diganti dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka di sini 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3, dan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka inilah yang dinamakan domain, kodomain, dan range. Selanjutnya kita ke cara menentukan apakah sebuah relasi merupakan sebuah fungsi. Sebuah relasi merupakan fungsi jika setiap elemen domain hanya punya satu pasangan di kodomain. Sebagai contohnya, domain 1, 2, 3, 4 dan kodomain 2, 3, 4, 5. Atau kita juga bisa asumsikan ini sebagai daerah A dan daerah B. Yang dimana jika sebuah fungsi jika sebuah relasi merupakan fungsi, maka 2, 3 dengan 4, 4 dengan 5. Yang dimana di sini hasilnya akan berupa 1,2, 2,3, ,3,4 dan 4,5. Maka ini adalah sebuah fungsi. Beda lagi jika dengan 1, 2, 3, 2, 3, 4. Beda lagi jika 1 dengan 2, 2 dengan 2, dan 3 dengan 4. Ini bukan merupakan fungsi karena 1 dan 2 terdapat dalam bilangan yang sama di kodomain, yaitu 2. Dan penulisan fungsi itu seperti ini. Misal fx sama dengan 2x plus 1
dan X-nya merupakan anggota bilangan bulat. Jika kita asumsikan X bahwasanya 4, maka X-nya diganti 4 sama dengan 2 X-nya diganti dengan 4, maka 2 dikali 4 plus 1, maka hasilnya F4 sama dengan 8 ditambah 1 F4 sama dengan 9. Ini merupakan materi fungsi. Selanjutnya terdapat materi yaitu jenis-jenis fungsi, di mana jenis-jenis fungsi terdapat 2 jenis. Yang pertama ada fungsi aljabar, yang kedua terdapat fungsi transenden. Nah, fungsi aljabar ini dikatakan fungsi aljabar karena fungsi yang diperoleh dari sejumlah penunjang operasi aljabar seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian terhadap fungsi Y sama dengan K. K-nya itu konstan dan Y itu sama dengan X. Nah, di sini terdapat contoh dari fungsi aljabar di mana f(x) sama dengan x per x kuadrat ditambah 1 atau gx sama dengan akar dari x ditambah 2. Nah, di sini itu merupakan salah satu contoh dari fungsi aljabar. Nah, fungsi-fungsi yang termasuk dalam fungsi aljabar terdapat 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi polinomial, yang kedua terdapat fungsi pangkat, dan yang ketiga terdapat fungsi rasional. Fungsi polinomial dikatakan polinomial yaitu fungsi dengan polinomial derajat n, di mana f(x) sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 pangkat x pangkat n min 1 ditambah dan seterusnya ditambah n 1 x ditambah 0. Nah, yang kedua terdapat fungsi pangkat di mana f(x) sama dengan x pangkat a, dan yang ketiga yaitu fungsi rasional di mana f(x) sama dengan Px dibagi Qx dengan P dan Q keduanya polinomial. Nah, jenis selanjutnya yaitu ada fungsi transenden, fungsi yang bukan aljabar. Jadi selain fungsi aljabar terdapat juga fungsi transenden. Nah, contohnya yaitu fx sama dengan cos x atau hx sama dengan e pangkat x ditambah e pangkat x tan x. Nah, fungsi-fungsi yang termasuk dalam fungsi transenden juga terdapat 3, teman-teman. Yang pertama yaitu fungsi trigonometri, yang kedua fungsi eksponensial, dan yang ketiga fungsi logaritma. Nah, selanjutnya terdapat contoh soal dari fungsi aljabar yaitu bagian fungsi polinomial di mana f(x) sama dengan ax ditambah b. Nah, jika y sama dengan 2x ditambah 3, nah kita misalkan x-nya itu 0, maka y-nya itu 3. Dari mana 3? Karena kan x-nya 0, 2 dikali 0, 0 ditambah 3, 3, maka y-nya sama dengan 3. Nah, kemudian jika y-nya 0, maka x-nya itu sama dengan negatif 3/2. Mengapa demikian? Karena x-nya kita pindah luaskan, 3 kita pindah luaskan menjadi min 3, kemudian 2 yang tadi dikali x menjadi pembagian, maka menjadi 3 3/2. Nah, jika kita buat grafik fungsi, maka seperti yang digambarkan, kita buat titik di 0,3 di mana 3 itu y dan x-nya itu 0, dan di mana titik x-nya itu negatif 3/2 dan y-nya itu 0. Nah, kita bisa buat tarik garis bahwa garis y sama dengan 2x plus 3 melewati titik 0,3 dan min 3/2,0. Selanjutnya terdapat fungsi dari fungsi transenden bagian fungsi trigonometri. Nah, di sini terdapat fungsi trigonometri yaitu fx sama dengan cos x. Nah, jika x-nya 30 derajat, maka yang dipertanyakan adalah cos 30 derajat. Seperti yang kita tahu bahwa nilai cos 30 derajat nilainya 1/2 akar 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa fx cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan sifat-sifat limit fungsi, yang dimana sifat-sifat limit fungsi ini mempunyai 8 sifat. Yang pertama ada limit jumlah. Jadi limit jumlah adalah limit fx ditambah gx. Yang kedua ada limit selisih, limit fx dikurangi gx. Yang ketiga ada untuk setiap bilangan real k, limit x mendekati a, fx sama dengan k limit fx x mendekati a. Selanjutnya nomor 5, limit dari fx pangkat n, yang dimana
mendekati A sama dengan limit X mendekati A, Hx sama dengan L. Maka limit X mendekati A, Gx sama dengan L. Oke, selanjutnya kita contoh soal. Di sini ada contoh soal. Yang pertama ada limit T mendekati 2. T akar T pangkat 3 sama dengan 4, yang dimana T itu diganti nilainya dengan 2 ini. Jadi 2 akar 2 pangkat 3 dikurangi 4, 2 nya diturunkan, akar 8 dikurang 4. 8 ini hasil dari 2 pangkat 3, 2 nya diturunkan lagi, akar 4. Akar 4 hasil dari 8 dikurangi 4. 2 nya diturunkan karena akar 4 itu adalah 2, jadi kita kalikan. 2 dikali 2 hasilnya itu adalah 4. Oke, selanjutnya contoh nomor 2. Di sini ada limit X mendekati min 2. 2X pangkat 3 ditambah 5X dibagi dengan 3X dikurangi 2. Nah, setiap X itu kita ganti dengan min 2 karena X itu mendekati, nilainya itu mendekati min 2. Jadi 2 dikali min 2 ditambah 5 dikali min 2 dibagi 3 dikali min 2 dikurangi 2 sama dengan 2 dikali min 8. Min 8 itu hasil dari min 2 pangkat 3, hasilnya min 8 ditambah min 10 hasil dari 5 dikali min 2 dibagi min 6 hasil dari 3 dikali min 2 dikurangi 2. Oke, sama dengan 2 dikali min 8 hasilnya itu adalah min 16 dikurangi 10. 16 ini hasil dari 2 dikali min 8 dan min 10 ini diturunkan dibagi min 8 hasil dari min 6 dikurangi min 2, jadi hasilnya adalah min 8. Sama dengan kita jumlahkan dari min 16 dikurang min 10 hasilnya adalah min 26, lalu min 8 nya ini turunkan. Nah, si 2 ini pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 2. Jadi min 26 bagi 2 hasilnya min 13, sedangkan min 8 itu dibagi 2 hasilnya adalah min 4. Oke, karena hasilnya itu sama-sama negatif, jadi kita coret. Jadi sama dengan 13 dari 4. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang limit kontinuan. Jadi suatu fungsi dikatakan kontinu jika memenuhi 3 syarat ini. Yang pertama yaitu nilai fx untuk x sama dengan c ada atau fc-nya ada. Lalu yang kedua, limit x mendekati c-nya ada, yaitu yang artinya limit x mendekati c dari kiri sama dengan limit x mendekati c dari kanan. Lalu yang kedua, nilai limit x mendekati c fx sama dengan nilai fc-nya. Kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu tentukan apakah fungsi berikut kontinu di x sama dengan 1. Untuk fungsinya yaitu x kuadrat jika x kurang dari 1 dan 2x plus 1 jika x lebih besar sama dengan 1. Langsung kita jawab. Syarat pertama yaitu f1-nya ada. Jadi kita langsung substitusikan ke sini. Karena ini yaitu x lebih besar sama dengan 1, maka dari ini x sama dengan 1, berarti kita substitusikan dari satunya di 2x plus 1, yaitu 2 kali 1 ditambah 1 sama dengan 3, maka nilai f1-nya yaitu 3. Lalu yang kedua, limit x mendekati 1 dari sebelah kiri yaitu x kuadrat, yaitu 1 kuadrat sama dengan 1. Lalu limit x mendekati 1 dari kanan yaitu 2x plus 1, kita substitusikan yaitu mendapatkan nilai 3. Ini berarti nilai limit x mendekati 1 dari kiri itu tidak sama dengan limit x mendekati 1 dari kanan. Yang berarti jika syarat nomor 2 ini tidak terpenuhi, maka fungsi fx ini tidak kontinu di x sama dengan 1. Oke, dari soal yang kedua yaitu tentukan apakah fungsi tersebut kontinu di x sama dengan 2. Kita dapat soalnya yaitu fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2, x tidak dari sama dengan 2 dan 4
X sama dengan 2. Oke, dari syarat yang ke-1 yaitu nilai fx untuk x sama dengan c ada atau fc ada. Udah jelas ya, yaitu f2 itu udah pasti 4. Ya jelas itu ada. Dan yang syarat kedua yaitu limit x mendekati c ada di limit x mendekati c fx sama dengan limit x mendekati c plus dan fx. Yaitu kita cari limitnya, yaitu kita dari yang ke-1 dulu nih, yaitu x kuadrat min 4 per x min 2. Simon juga tahu ya, ini tinggal kita faktorkan saja, yaitu x plus 2 dan x min 3 per x min 2. Kita udah dapat ada 2 nih, tinggal coret-coret, yaitu kita dapat x plus 2 dan kita tinggal substitusikan kepada x min 2, yaitu 2 plus 2 sama dengan 4. Dan syarat yang ketiga yaitu limit xc fx sama dengan fc. Kita dapat fx itu kan ini 4 dan f2 itu sama dengan 4. Jadi kesimpulannya yaitu fx continue di x sama dengan 2.